Jakarta untuk memproses Bang Firdaus, untuk memproses Bang Rasman, untuk memproses pihak-pihak yang melakukan contempt of court pada persidangan di PN Jakarta. Itu bahaya banget. Kalau Mahkamah Agung udah perintahkan pengadilan, pasti samina wa ta'na, pasti diproses itu. Dan kalau itu diproses, menurut saya semua unsur dalam pasal contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan itu terpenuhi unsur-unsurnya. Itu bahaya. Dan kalau Mahkamah Agung juga memerintahkan pengadilan tinggi Banten atau pengadilan tinggi di mana rekan-rekan itu disumpah, di mana berita acara sumpah itu diterbitkan dan itu dicabut, selesai karir kita sebagai advokat. Mudah-mudahan itu nggak sampai terjadi. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, para advokat baik senior atau junior, baik muda atau tua. Kita harus lebih menjunjung etik dan moral kita sebagai advokat, yang mana kita mengatakan diri kita adalah officium nobile, profesi yang mulia. Betul. Ya, tunjukkanlah kemuliaan dalam sikap dan kata-kata kita. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, nggak pantas kita mengatakan diri kita sebagai officium nobile. Tetap semangat, dan doa saya semoga para advokat muda menjadikan ini contoh dan pembelajaran yang berharga buat kita semua, dan jangan sampai itu terjadi kepada kita. Menjadi koreksi bagi Mahkamah Agung, maka bahaya negara ini. Apalagi ya ada pengacara cabul, ya ampun, terus dibiarkan terus masuk infotainment, diwawancara setiap hari, terus dibiarkan warawiri terus. Kacau dunia ini, bahaya dunia ini, bahaya. Jadi lebih bagus Anda tidak usah warawiri, merusak generasi muda yang akan mencontoh Anda. Yang tidak malu, wahai penegak hukum, maka aduh, ubur-ubur ikan lele, kukira sudah berakhir, ternyata masih lanjut, Le. masih lanjut lah. Kemarin di persidangan ngamuk-ngamuk, sekarang di Mahkamah Agung ngamuk juga. Di mana-mana ngamuk, anjir, semua didatangin. Ntar sekalian Presiden Korea Utara didatangin juga. Orang Mahkamah Agung itu bukan nggak mau ngurusin lu. Betul. Urusan mereka itu banyak lebih penting. Ngapain ngurusin urusan lu yang nggak penting itu? Ini juga ya, wartawan Metro TV sama TV One ini, kenapa sih masih dikasih panggung? Nggak usah dikasih panggung, usah diliput lagi orang kayak gini, anjir. Aduh. Di video pertama tadi dengan tegas sudah dikatakan kalau MA sudah memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rasman dan kawan-kawan. Itu artinya apa? Pasti 100% akan diproses. Jadi nggak ada lagi istilah kemungkinan besar, kemungkinan kecil, tapi sudah pasti akan diproses. Ini kemarin waktu ke MA ya, pakai toga. Penampilan trio toga saat mendatangi Mahkamah Agung. Emang baju toga bisa dipakai kemana aja, bukan pada saat sidang doang ya. Mereka pakai guys waktu ke MA. apakah kalian tidak malu? Ngamuk lagi. Penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim Waduh. 1 triliun petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Roland Tanur yang ternyata di-OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok. Kalau ini kalian sudah tangkap saya, jangan salahkan ini, saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Awal ketua majelis sudah sangat diktator, dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Saya putar ya, menelpon. Kalian percaya nggak? Katanya ditelepon sama Bapak Presiden Prabowo. Apa mana? Biar kalian dengarin, saya baru dikirimin tadi.
Ini bahasa presiden kita ya. Waduh. Banyak pemain di kalangan Udah, hari ini hari Bapak Presiden. Ya, lihat. Ini bahasa presiden kita yang harus kita dukung. Kalian dengar nggak apa maksudnya? Apa yang dibilang Bapak Presiden Prabowo? Nggak dengar jelas aku. Sama dong. Cukup. Bapak Presiden Prabowo mengatakan hakim bisa dibeli. Masa sih? Gunakan akal sehat. Untuk informasi teman-teman, adindaku Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, tanya kasus ini kenapa 34 bulan, bro? Ya, jabatan ini ada di sana, itu bahagian dari titipan Allah. Saya juga pernah ada di sana, hanya saja ada di DPR RI, saya di DPRD. Saya bukan marah kepada Anda, tapi saya kecewa kok Anda respon. Saya telepon tidak diangkat. Rasman telepon Ketua Komisi 3 DPR RI tapi nggak diangkat. Lagian Rasman pikir dirinya siapa sampai mau perintah Ketua Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya kata Rasman ditelepon sama Bapak Prabowo. Kemudian ketika menyambangi MA, katanya MA takut untuk bertemu dengan Rasman. Padahal kata netizen, bukannya takut tapi malas untuk bertemu dengan Rasman. Bukannya takut tapi urusan Rasman itu nggak penting. Bukannya takut tapi lebih banyak urusan yang lebih penting daripada ngurusin persoalannya Rasman. Itu kata netizen. Pak Hotman Paris bilang, "Hei sahabat saya." Ibu bilang bapak terus. Ya. Hotman itu brengsek. Rasman kesal dan menegur pengacaranya ketika menyebut Pak Hotman Paris. Itu pengacaranya loh diomelin loh. Aduh, gimana nih kalau nanti pengacaranya kesal, tersinggung, apalagi seorang ibu-ibu, seorang perempuan yang sensitif ya. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba mengundurkan diri? Seharusnya biarin aja lah ya kalau pengacaranya ngomong Bapak Hotman Paris. Tapi kata Rasman, nggak usah panggil Pak, langsung sebut nama saja. Guys, gimana nih guys? Sepertinya Rasman CS ketakutan, bisa dikatakan seperti itu, karena kemarin pihak MA sudah menyatakan sikap. Dan ada beberapa poin yang disampaikan. MA sebagai pelaksana kehakiman tertinggi mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang pengadilan Jakarta Utara karena perbuatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak pantas dan tidak tertib dan sudah dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau istilahnya contempt of court. Terus yang kedua, MA tidak mentolerir siapapun pelakunya, jadi harus dimintai pertanggungjawaban menurut aturan hukum yang berlaku, baik pidana maupun kode etik. Yang ketiga, MA memerintahkan Pengadilan Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditegur atas pelanggaran kode etik yang dilakukan. Gara-gara pernyataan sikap dari MA, Rasman ngamuk lagi kemarin di kantor MA karena Rasman gagal kan bertemu dengan MA, terus ngakunya pada saat preskon Mahkamah Agung itu takut untuk ketemu saya. Kemudian ada juga momen pada saat Rasman yang mengaku ditelepon oleh Bapak Prabowo. Kalian percaya atau enggak? Apakah betul bahwa Bapak Prabowo menelpon seorang Rasman? Sebegitu pentingkah Rasman sampai Bapak Prabowo ikut campur dalam masalah ini? Menurut dugaan saya, sepertinya tidak. Tidak mungkin Bapak Prabowo menelpon Bapak Rasman.
Kemudian ada momen juga saat Rasman mencoba untuk menelpon anggota DPR RI, tapi teleponnya nggak diangkat. Katanya teleponnya masuk, tapi tidak diangkat. Dan puncaknya tadi pada saat Rasman menegur salah satu pengacaranya, karena pengacaranya ini memanggil Bapak Hotman Paris. Katanya nggak usah panggil Pak, langsung saja pakai nama.